Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya. Karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat. Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang. Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya selama parpol pengusung lawan politik itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah
tidak percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada Tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem,
Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat. Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024. Siang, sebab ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandat. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR.
Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu Presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada Tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat, karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang, sebab ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra.
Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo, sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap. Apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi? Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional.
Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada Tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran pada Kamis, 25/4/2024, sore. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat, karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang. Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi.
Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo, sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98, Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024.
Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat. Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang. Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya.
Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada Tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih, soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran, pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat,
Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024. Siang, sebab ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024,
Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada Tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat, karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang, sebab ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya, dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo, sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98, Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PD Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PD Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap. Apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi? Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini.
Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya. Karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat. Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang. Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut
dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3, maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap. Apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi? Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada Tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem,
Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat. Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang. Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR.
Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu Presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada Tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya. Karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat. Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang. Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra.
Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo, sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional.
Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat, karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang. Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi.
Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo, sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98, Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PD Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PD Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024.
Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran, pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat. Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang. Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya.
Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3, maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu Presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap. Apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi? Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada Tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat,
Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024. Siang, sebab ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024,
Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini. Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada Tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pada Kamis, 25/4/2024, sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat, karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang, sebab ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo, sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98, Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang. Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi. Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, Partai Koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengantongi total 63,64% suara sah nasional. Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89% dari total 580 kursi di DPR RI. Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari Data Center for Strategic and International Studies, CSIS. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini.
Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo Gibran, maka PDIP dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14% suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI, 28. Golkar sambut gembira Nasdem dan PKB gabung Prabowo, tegaskan soal jatah Menteri Kewenangan Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan partainya menyambut baik dukungan Nasdem dan PKB terhadap pasangan terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu kami menyambut gembira bergabungnya parpol-parpol lain dalam koalisi Prabowo Gibran, kata Bobi kepada tribunnews.com, Sabtu, 27 April 2024. Namun terkait kursi menteri, Bobi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya, ujarnya, karenanya. Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo, jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung, ucap Bobi. Saat ini, Nasdem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran pada Kamis, 25/4/2024, sore. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, kata Paloh di lokasi. Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat, karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elit-elit bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka, kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki, ucapnya. Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, siang. Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut
dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.